Hai anak-anak, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya pada pembelajaran daring matematika. Hari ini kita akan membahas materi yang baru yaitu terkait dengan matriks. Untuk pertemuan pertama terkait dengan matriks, kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, kita akan mempelajari pengertian matriks. Yang kedua, kita akan mempelajari ordo dan elemen matriks. Yang ketiga tentang jenis matriks. Dan yang keempat terkait dengan kesamaan matriks. Keempat materi ini merupakan pengenalan matriks sebelum kita belajar matriks lebih lanjut. Yang pertama, kita akan bahas terkait dengan pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi panjang atau persegi yang disusun dalam kolom dan baris dan ditempatkan dalam kurung biasa atau kurung siku. Nanti suatu matriks itu disimbolkan dengan huruf kapital dari abjad A sampai Z. Contoh berikut merupakan contoh matriks. Perhatikan, yang pertama ini disebut dengan matriks A yang dibatasi oleh kurung biasa dan elemen-elemennya ini elemen 1, negatif 3, 0, dan 2. Berikutnya juga diberikan matriks B. Nama matriksnya yaitu matriks B yang disimbolkan dengan huruf kapital dibatasi oleh tanda kurung dan elemen-elemennya. Begitu pula dengan matriks B yang lainnya. Selanjutnya, secara umum matriks itu dituliskan sebagai berikut. Matriks M dengan elemen A1, 1, A1, 2, sampai A1N, sampai yang terakhir adalah AMN. Di mana matriks M terdiri dari baris. Baris itu adalah yang horizontal, elemen yang horizontal. Horizontal itu disebut juga dengan mendatar. Dan kolom merupakan elemen yang vertikal atau elemen yang tegak lurus. Contoh, misalkan diberikan matriks B sama dengan ini elemen-elemennya negatif 1, 2, 5, negatif 2, 7, dan 12. Nah, sekarang yang mana baris, yang mana kolom, kita lihat. Baris itu merupakan elemen yang horizontal. Berarti kita lihat, ya, yang ini yang horizontal atau yang mendatar, maka disebut dengan baris. Berikutnya, kolom merupakan elemen yang vertikal. Nah, yang ini yang disebut dengan kolom atau elemen yang tegak lurusnya. Nanti kalian bisa cek mana baris-baris yang lainnya di selanjutnya. Berikutnya, ordo dan unsur-unsur matriks. Ordo pengertiannya ini adalah ukuran suatu matriks. Nanti ukuran suatu matriks itu ditentukan oleh baris dan kolomnya. Misalkan diberikan matriks seperti ini. Nah, sekarang perhatikan matriks M. Matriks M ini seperti yang tadi terdiri dari baris dan kolom. Di mana ordonya adalah M, matriks M, M kali N. Di mana M ini merupakan M kecil ini menentukan baris dan N ini menentukan kolom. Jadi ordo matriks itu adalah baris kali kolom. Selanjutnya, contoh. Misalkan diberikan matriks B sama dengan elemennya negatif 1, 2, 5, negatif 2, 7, dan 12. Nah, sekarang baris pertama, ini yang merupakan elemen yang horizontal. Ini barisnya elemennya adalah negatif 1, 2, dan 5. Berikutnya, baris kedua. Yang horizontal lagi negatif 2, 7, dan 12. Nah, sekarang kira-kira yang mana kolomnya? Kolom itu ingat yang vertikal. Kolom pertama itu adalah negatif 1, negatif 2. Berikutnya, kolom yang kedua adalah 2 dan 7. Dan yang terakhir, kolom ketiga adalah 5 dan 12. Ini bisa dilihat sekarang, kita bisa cek barisnya ada berapa? Ada 2. Terus kolomnya ada 3. Sehingga ordo matriks dari matriks B adalah 2 kali 3. Ya, silahkan diperhatikan kembali. Selanjutnya, elemen matriks. Elemen matriks itu merupakan bilangan yang ada pada matriks
atau elemen atau entry-nya. Secara umum, kita akan sebut elemen matriks itu adalah sebagai elemen, bukan entry. Kita akan sepakati sebagai elemen. Nah, sekarang misalkan simbol elemen. Suatu elemen pada matriks M dilambangkan dengan M, I, J. Perhatikan, elemen matriks itu disimbolkan dengan M, I, J. Di mana I itu menyatakan baris ke I dan J itu menandakan kolom ke J. Jadi seperti ordo yang tadi, baris kali kolom. Elemennya pun sama, yaitu baris ke I dan kolom ke J. Selanjutnya kembali, misalkan diberikan matriks D dengan elemen-elemen seperti ini. Selanjutnya, kalian harus bisa menentukan elemen baris pertama. Baris pertama yang horizontal, 1, 2, 3. Berikutnya, baris yang kedua, elemennya adalah ya 4, 5, 6. Selanjutnya lagi, baris ketiga, elemennya adalah 7, 8, 9. Sekarang, bagaimana dengan kolomnya? Kolom pertama, yaitu elemennya 1, 4, 7. Kolom kedua, 2, 5, 8. Serta kolom ketiga adalah 3, 6, 9. Nah, sekarang bagaimana jika yang ditanyakan adalah elemen D32? Ini kira-kira apa artinya yang tadi? Ya, maksud dari elemen D32 ini adalah elemen matriks baris ketiga, kolom kedua. Cara mencari elemen D32 ini cukup mudah. Perhatikan, tulis kembali matriksnya. Sekarang, baris ketiga. Kalian tandai baris ketiga. Baris ketiga yaitu 7, 8, dan 9 elemennya. Berikutnya, kolom kedua. Kolom kedua itu elemennya adalah 2, 5, dan 8. Nah, sekarang untuk menentukan elemen D32, kalian lihat mana elemen yang dilewati sebanyak 2 kali dari kalian mencari baris dan kolomnya. Yang mana? Ya, yang elemen D32 adalah 8. Nah, sehingga elemen dari baris ketiga dan kolom kedua adalah 8. Begitu pula untuk elemen-elemen yang lainnya. Bisakah yang nanti ditanyakan elemen baris kedua, kolom ketiga? Kira-kira yang mana? Yaitu 6. Silakan nanti dipelajari lebih lanjut lagi. Berikutnya, jenis matriks. Di sini kita akan lihat jenis-jenis matriks yang ada, yaitu tentang perkenalan matriksnya. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan matriks baris. Matriks baris ini merupakan matriks yang hanya terdiri dari satu baris saja. Jadi kita pakai patokan barisnya. Baris itu yang horizontal. Contoh, yang ini matriks A. Elemennya adalah 1, 0, negatif 3, yaitu satu baris saja. Berikutnya, matriks kolom. Kalau matriks baris itu adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Kalau matriks kolom kira-kira gimana? Ya, matriks yang terdiri hanya satu kolom saja. Contoh ini, satu kolom yang vertikal. Selanjutnya, matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang banyak baris sama dengan banyak kolom. Ya, persegi itu kan ukuran panjang dan lebarnya sama. Sehingga matriks persegi itu matriks yang banyaknya baris dan kolom itu sama. Contoh yang ini barisnya ada berapa ya matriks C? Ada 2, kolomnya juga ada 2. Ordonya 2 kali 2. Berikutnya, matriks D. Barisnya ada 1, 2, dan 3. Kolomnya pasti juga ada 3, yaitu 1, 2, dan 3. Berikutnya, matriks diagonal. Matriks diagonal merupakan matriks yang seluruh elemennya 0. Seluruh elemen 0, ada pengecualian. Kecuali pada diagonal utama tidak semuanya 0. Jadi perhatikan definisi matriks diagonalnya.
semua elemen 0 kecuali diagonal utama. Contoh, matriks F, elemennya ini 0 kecuali diagonal utamanya. Ini perhatikan. Ini matriks G, 0, 0, diagonal utama yang ini. Ada 1, 5, 9. Berikutnya, matriks identitas. Matriks identitas merupakan matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya 1 dan elemen lainnya adalah 0. Diagonal utama yang tadi itulah diagonal dari kiri atas ke kanan bawah. Contoh, ini matriks identitas disimbolkan dengan I. Diagonal utama 1, sisanya 0. Ini juga diagonalnya 1, diagonal utama 1 dari kiri atas ke kanan bawah, dan yang lainnya 0. Sekarang matriks 0. Matriks 0 itu adalah matriks yang seluruh elemennya 0. Jadi bisa dilihat dengan mudah, misalkan matriks Z elemen semuanya 0. Selanjutnya, matriks segitiga. Matriks segitiga adalah matriks persegi yang dipisahkan oleh diagonal utama dengan elemen-elemen 0 pada separuh bagiannya. Jadi silakan dipahami pengertiannya. Di sini matriks segitiga ada 2. Yaitu yang pertama matriks segitiga atas, yaitu matriks yang elemen-elemen di bawah diagonal utama seluruhnya 0. Berarti di sini ada istilah diagonal utama. Itu di bawahnya 0 disebut dengan matriks segitiga atas. Ini diagonal utama 184 yang di bawahnya 0. Semuanya ini. Berikutnya diagonal utama ini 1479 dan yang di bawah diagonal utamanya adalah 0. Matriks segitiga atas. Berikutnya, matriks segitiga bawah adalah matriks yang elemen-elemen di atas diagonal utama seluruhnya 0. Contoh, ini diagonal utama 1 dan 9, atasnya 0. Berikutnya, diagonal utama 184, di atasnya 0. Sekarang berikutnya adalah tentang kesamaan matriks. Dua matriks dikatakan sama apabila yang pertama, ordonya sama atau ukuran matriksnya sama. Yang kedua, elemen-elemen yang seletak atau elemen yang bersesuaian dari kedua matriks tersebut sama. Jadi, untuk elemen-elemen yang bersesuaian atau seletak ini nanti kita akan pelajari lebih lanjut pada materi berikutnya terkait dengan operasinya. Nah, sekarang mana kira-kira dua matriks dikatakan sama? Yang pertama, misalkan matriks A. Dua matriks A dan matriks B ini dikatakan sama. Perhatikan elemennya. Matriks A elemennya adalah negatif 1, 3, 2, 6. Matriks B negatif 3 per 3, 3, 2, dan 6. Elemen yang bersesuaian yang dimasukkan di sini adalah negatif 1 bersesuaian dengan negatif 3 per 3. Negatif 3 per 3 berapa? 1. Negatif 1. 3 bersesuaian dengan 3, lokasinya yang sama atau letaknya yang sama. 6 dengan 6, 2 dengan 2. Itulah disebut dengan kesamaan matriks. Terus, bagaimana apabila ada dua buah matriks yang sama tetapi elemennya berbeda? Itu bisa kalian samakan atau bisa mencari elemen-elemennya. Sekarang, misalkan carilah nilai X dan Y dari persamaan matriks berikut. Ini matriksnya. Matriks yang pertama yaitu negatif 2X, 3Y. Matriks kedua 6 dan 9. Sekarang keduanya ini merupakan matriks yang sama. Berarti kalian harus bisa mencari X dan Y. Pertama, X-nya dulu. Yang sama negatif 2X ini bersesuaian dengan 6. Berarti negatif 2X sama dengan 6. Berikutnya, X sama dengan 6 per negatif 2. Dan X sama dengan negatif 3. Negatif 2 kali negatif 3 adalah 6. Berikutnya lagi, 3Y bersesuaian dengan 9. Sehingga Y sama dengan 9 per 3. Dan Y sama dengan 3. Untuk pengenalan matriks sudah sampai sana. Sekarang tinggal kalian pelajari lebih lanjut terkait dengan elemen, terkait dengan kesamaan matriks, dan jenis-jenis matriks. Untuk berikutnya,
kita akan berjumpa kembali dengan matriks, yaitu tentang operasi matriksnya. Di mana operasi matriks ini terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, transpos, inverse, determinan. Jadi silakan dipahami lebih lanjut. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dan tetap jaga kesehatan.